Perkenalkan, nama saya Irsyad dari tim CSC atau Cyber Security Community. Di sini, jadi saya akan membahas gimana sih cara agar password kita aman atau menjadi lebih efektif. Di sini saya bakal bahas 3 hal, yaitu mengapa kita perlu membuat password yang aman. Yang kedua, mengerti password yang aman, bagaimana cara password diserang, dan yang ketiga, tips agar membuat password yang aman. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kita perlu membuat password yang aman. Walaupun di zaman sekarang banyak teknologi yang membuat website menjadi lebih aman, namun selalu ada kemungkinan orang lain berniat buruk dengan mencoba untuk mengambil informasi yang kita miliki. Salah satunya pencegahannya adalah dengan membuat password yang sulit ditebak. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara password diserang. Ada banyak cara password diserang, tapi di sini saya hanya akan membahas common attack atau bisa dibilang serangan-serangan yang sering digunakan oleh hacker. Jadi yang pertama itu ada brute force, berarti mencoba semua kemungkinan. Misalnya jika sebuah password memiliki 8 karakter dan hanya menggunakan angka 0 sampai 9, maka ada total 10 dikali 8 sama dengan 80 kemungkinan dari password tersebut. Bisa dilihat bahwa memakai password yang panjang dengan varietas karakter yang tinggi membuat password lebih aman terhadap serangan brute force. Terutama di zaman sekarang ya, karena komputer bisa mencoba miliaran kemungkinan per detik. Yang kedua yaitu dictionary attack. Cara kerja dictionary attack ini, dia akan mencoba menebak password menggunakan kata-kata diksi atau bisa dibilang berupa word list. Jadi di dalam word list ini terdapat kata-kata yang sering dipakai dalam password, terutama ketika kita ingin membuat password yang mudah diingat. Dictionary attack akan menggunakan kata-kata yang sering muncul tersebut untuk menebak password. Selanjutnya yang ketiga yaitu phishing. Jadi phishing itu dia sistemnya nggak menebak password, dia memancing password dengan berbagai modus penipuan. Phishing mencoba mendapatkan informasi password langsung dari pemiliknya. Contohnya bisa jadi lewat telepon, SMS, atau email yang mencurigakan. Ini phishing kita bahas lebih dalam ada di video yang sebelumnya, bisa dicek di deskripsi. Kita sekarang bakal masuk pembahasan yang terakhir, yaitu tips agar membuat password yang aman. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah jangan gunakan password yang terlalu sederhana. Jadi menggunakan huruf-huruf yang terlalu simpel akan membuat password menjadi lebih mudah diretas. Disarankan agar memilih kombinasi huruf yang bervariasi dan jangan membuat password dengan asal-asalan. Yang kedua, hindari angka ataupun huruf yang berurutan. Gunakanlah kata-kata yang sulit ditebak. Selain itu lebih baik jika dikombinasikan dengan angka. Contohnya, aku, gendut itu A-nya itu 4, G-nya itu 6, N-nya huruf besar dan huruf kecil. Jadi dicampur-campur, dikombinasikan. Ketiga yaitu ganti password secara berkala. Jadi salah satu tips agar password tetap aman adalah ganti secara berkala, misalnya menggantinya setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, karena akan ada kemungkinan lebih besar password kita dapat diretas jika menggunakan password yang sama secara bertahun-tahun. Yang keempat yaitu jangan menggunakan password yang sama di semua akun. Password yang kita miliki merupakan aset penting, maka dari itu akan sangat berbahaya jika semua akun menggunakan password yang sama. Karena jika kita membiarkan semua akun menggunakan password yang sama, akan bahaya jika hacker mengetahui salah satu dari password yang kita miliki. Jadi yang kelima yaitu jangan login sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita login sembarangan, bisa jadi itu merupakan website phishing. Jadi kita harus selalu waspada ketika ada website yang maksa menggunakan akun kita, karena bisa jadi website itu merupakan website phishing. Dan yang keenam yaitu jangan menyebarluaskan password kepada orang lain.
Jadi merahasiakan password dari orang lain merupakan suatu kewajiban, karena kita gak akan tahu mana orang yang dapat kita percaya. Sebagai contoh, misal juga kita mendapatkan email dari kantor atau kampus, maka kita harus segera mengganti passwordnya. Dan yang ke-7 yaitu gunakan verifikasi 2 langkah atau 2FA authentication. Jadi verifikasi 2 langkah ini sangat disarankan untuk diaktifkan karena fitur ini akan sangat bermanfaat sebagai proteksi tambahan. Karena fitur ini akan meminta verifikasi melalui email atau nomor telepon setelah kita memasukkan password yang kita miliki. Yang ke-8, gunakan password manager jika kita sering lupa password sendiri. Hindarilah mencatat password kita sendiri karena hal tersebut membuat password kita akan lebih mudah terekspos. Jadi kita disarankan untuk menggunakan fitur password manager agar lebih mudah mengatur password jika kita sering lupa dengan password tersebut. Oke, jadi itu aja dari CSC. Terima kasih.